تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang jawab salam kita doakan rezekinya tambah, amin. Umurnya tambah, amin. Istrinya tambah, diaminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sama-sama kita hormati para alim, ulama, para tokoh, masyayikh, wabil khusus Ustadz Jumadi yang tadi memberikan sambutan. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat, selamat dunia akhirat, amin. Yang saya hormati para tokoh, para sesepuh Masjid Sabilul Falah. Sabil artinya jalan, falah keberuntungan, Bapak Ibu. Jadi siapa yang masuk ke masjid ini insyaallah jadi orang yang beruntung. Amin. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan siang hari ini, sebab kita bisa berkumpul di tempat ini, bisa datang bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bu, Pak, kami ini dari Malang ya. Perjalanan 1,5 jam, mungkin tadi 2 jam. Diambil santai-santai sama Pak sopirnya. Ya, ini kalau bukan karena pertolongan Allah, saya dan kawan-kawan tidak akan mungkin bisa berjumpa dengan panjenengan semua. Nah maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Dia tidak pernah berjumpa dengan kita, dia tidak pernah bertemu dengan kita, tapi dialah orang yang paling sayang kepada kita. Dialah orang yang paling peduli kepada keselamatan kita. Setiap kali dia sholat selalu mendoakan kita agar mendapatkan ampunan Allah. Bahkan dia punya satu doa yang mustajab, tidak dia gunakan di dunia ini, tapi dia gunakan di akhirat untuk umatnya agar mendapatkan ampunan dan syafaat Allah. Siapa dia itu? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini suasananya lumayan hangat Bapak Ibu. Jadi kita sholawatin dulu nggih. 3 kali sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
satu Al-Quran, yang satu lagi sholawat. Tadi kita dengarkan bacaan Al-Quran dari adik-adik ya, luar biasa. Ya, anak-anak itu kalau baca Quran menyentuh di hati. Karena apa? Mereka tidak punya dosa. Beda dengan orang dewasa, Bapak Ibu. Walaupun suaranya bagus, tapi kadang tidak menyentuh ke hati orang yang mendengarkan karena banyak dosanya. Ya. Yang kedua, sholawat. Kalau kita baca, kita dengarkan, akan membuat hati kita menjadi tenang, adem, nyaman. Jemaah rahimakumullah. Maka Al-Quran, sholawat jangan ditinggalkan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang paling penting dalam hidup ini adalah ridho Allah. Buat apa kita hidup lama kalau Allah tidak ridho? Buat apa kita punya harta yang banyak kalau Allah tidak ridho? Buat apa ilmu yang banyak kalau Allah tidak ridho? Kita dapat rezeki karena diberi oleh Allah. Gimana badan? Kita selamat karena ditolong oleh Allah. Kita masih bernafas, bisa bernafas karena oksigen dari Allah. Bapak Ibu. Maka yang paling penting dalam hidup ini tidak ada lain kecuali kita sungguh-sungguh mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho kepada kita Bapak Ibu, maka Allah akan membuat hidup kita mulia walaupun tidak kaya. Tapi Allah akan memberikan kekayaan hati kepada kita. Untuk apa kaya harta tapi miskin hati? Orang kalau kaya harta Bapak Ibu tapi miskin hati, dia gak akan pernah merasa puas. Kurang, sudah punya rumah, pengen punya rumah lagi. Sudah punya tanah, pengen punya tanah lagi. Karena tamak akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Koruptor Bapak Ibu, ya, para pencuri maling uang rakyat itu kaya nopo miskin? Kaya. Kenapa mereka masih mencuri? Kenapa mereka masih korupsi? Karena miskin hati. Jemaah rahimakumullah. Apabila Allah ridha kepada kita, maka Allah akan membuat hidup kita tenang, Bapak Ibu. Tetapi apabila Allah tidak ridha, Allah murka, maka Allah akan mencabut ketenangan dari hati kita. Kemudian Allah datangkan kegelisahan, Allah datangkan kegalauan, Allah datangkan keruwetan, sehingga di rumah ruwet, di jalan ruwet, di masjid pun masih tetap ruwet. Jemaah rahimakumullah. Sehingga buat apa harta yang banyak kalau hidup tidak tenang? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ada jemaah di Malang. Ini sama suaminya setiap bulan dikasih 70 juta. Oke. Bukan 70.000 ibu-ibu. Sama suaminya uang jajannya dikasih 70 juta. Kalau jenengan dikasih 70 juta sama suami, mau dibikin apa dulu? Hah? Baik. Tapi ibu-ibu, perempuan ini sudah 3 kali mau bunuh diri. Bayangkan. Uang 70 juta masuk setiap bulan ke rekeningnya, tapi sudah 3 kali mau bunuh diri. Cuman karena belum waktunya mati, belum mati. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kenapa? Karena ternyata suaminya selingkuh. Nah, ibu-ibu pilih mana? Suami sayang tapi tidak selingkuh. Suami bapak tidak banyak uangnya tapi tidak selingkuh. Dengan suami banyak uang tapi selingkuh. Pilih mana ibu-ibu? Oh, banyak uang dan tidak selingkuh. Penyakitnya laki-laki ini, kalau banyak uangnya yang dipikir nopo perempuan. Beda dengan perempuan. Perempuan kalau banyak uang apa yang dipikir? Emas, perhiasan, kecantikan dan lain sebagainya. Bayangkan uang 70 juta, harta banyak tapi hidup tidak tenang. Jemaah rahimakumullah.
Itulah bahwa ketenangan bukan ada pada harta. Ketenangan bukan ada pada rumah. Harta hanya bisa membeli rumah yang besar, tapi harta tidak bisa membeli kebahagiaan, Bapak Ibu. Harta itu hanya bisa membeli buku, tapi dia tidak bisa membeli ilmu. Harta hanya bisa membeli kitab akhlak, tapi harta tidak bisa membeli akhlak. Jadi ketenangan itu tidak bisa dibeli, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kapan kita akan dapat kebahagiaan? Ketika Allah ridha kepada kita, Bapak Ibu. Apabila Allah ridha kepada kita, maka saat kita meninggal dunia, Allah akan mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kita, dan malaikat itu akan berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika orang beriman akan meninggal dunia dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat datang sejauh mata memandang, Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih. Kemudian malaikat-malaikat itu duduk. Setelah para malaikat datang, maka disusul dengan kedatangan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Jemaah rahimakumullah. Disitulah saat-saat yang menegangkan. Kemudian malaikat itu, Bapak Ibu, mencabut pelan-pelan ruh orang yang beriman yang mendapatkan ridha Allah. Dicabutnya dari bawah ke atas, sehingga yang mati pertama kali adalah bagian kaki. Makanya Pak Bu, kalau orang sudah sakaratul maut itu biasanya kakinya dingin. Gimana badan? Coba sekarang diraba kaki panjenengan, dingin apa badan? Nah, kalau dingin hati-hati nggih. Itu kalau dingin segera minta tolong ke temannya untuk ditalkin. Nah, terus dari kaki ya kan naik ke atas sampai nanti terakhir di tenggorokan. Allah mengatakan dalam surah Waqiah, فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, apabila ruh itu sudah sampai ke tenggorokan, itulah batas terakhir taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak ada taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang malaikat maut mencabut sambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau menghadap Allah dalam keadaan Allah ridha kepadamu dan kamu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalimat yang tidak mungkin kita dengarkan dari malaikat saat kita meninggal, Bapak Ibu, kecuali kita dapat ridha Allah. Allah bilang, irji'i, pulanglah. Kenapa mati itu dibilang pulang, Bapak Ibu? Karena supaya orang beriman tidak takut mati. Pulang itu membahagiakan. Saya Pak Bu, asli saya ini bukan Malang. Makanya dari awal tadi sampai sekarang ini belum ada bahasa Jawanya yang banyak ya. Ya nggih nabuatan iku mawon. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ini kalau musim pulangan, musim mudik, saya, istri saya sudah punya istri Bapak Ibu nggih. Kira-kira belum punya istri ya. Sudah punya istri. Alhamdulillah 2 anaknya. Alhamdulillah 2 anak. Itu Masya Allah, senang kalau pulang ketemu orang tua, senang pulang ketemu dengan keluarga. Jemaah rahimakumullah. Nah, orang mati, bagi orang beriman kematian Bapak Ibu itu pulang ketemu sinten? Allah. Senang jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka dicabutlah ruh itu dengan pelan Bapak Ibu. Akhirnya nopo? Mata mengikuti ruh yang keluar. Makanya kebanyakan orang mati Bapak Ibu matanya melek gini.
niku boten mati suul khatimah. Oh itu suul khatimah niku. Itu matanya terbelalak, boten. Orang yang bilang mati suul khatimah karena dia banyak nonton film Indosiar. Di Indosiar itu kalau mati suul khatimah matanya menakutkan. Itu karena mata mengikuti ruh yang keluar. Jemaah rahimakumullah. Gitu. Makanya setelah ruh itu betul-betul keluar, Bapak Ibu, hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup adalah menutup mata dulu. Karena kalau tidak segera ditutup, maka khawatir matanya kaku, nanti nggak bisa ditutup, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau ruh itu masih belum keluar walaupun matanya terbelalak, ya jangan ditutup dulu. Orang belum mati baru ditutup. Kalau ruh belum keluar, Bapak Ibu, hendaklah ditalqin. Talqin ge, la ilaha illallah. Nyebut Pak, la ilaha illallah. Kalau sudah nyebut nggak usah ditalqin lagi, kecuali bicara. Kalau sudah bicara lagi, nah tanah sebelah sana buat kamu ge, talqin lagi sampai kalimat terakhir yang diucapkan oleh orang tersebut, kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah 3 hari 3 malam susah meninggal dunia, bacakan surat Yasin. Saya pernah ditelepon Bapak Ibu, Ustadz di mana sekarang? Saya ke rumah Ustadz kok tidak ada. Saya lagi pengajian di luar Pak. Kenapa? Tolong Ustadz bacakan Yasin buat anak saya. Anak saya ini belum meninggal dunia. Karena sudah 3 hari ini tidak makan, tidak minum, ngap-ngapan tapi belum meninggal dunia. Seperti susah sakaratul maut. Saya tanya, sudah dibacakan Yasin apa belum? Sudah Pak Ustadz. Ya sudah, tunggu aja meninggal, saya bilang gitu. Tapi saya pengen Pak Ustadz bacakan Yasin. Ya sudah, saya datang karena diundang, gak enak ya. Jadi Ustadz itu harus yang direpotkan, Bapak Ibu. Datang saya bacakan Yasin, dan saya bacakan lagi surat Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd itu tadi yang dibacakan Mbak Faril itu surat Ar-Ra'd, jemaah rahimakumullah. Ya, saya bacakan. Saya tanya, berapa hari tidak makan dan tidak minum? 3 hari Ustadz. Golden time itu 3 hari. Jadi manusia kalau nggak makan nggak minum selama 3 hari, biasanya lewat dari itu, insya Allah wassalam, Bapak Ibu. Terus insya Allah nanti bapaknya anak ini akan pulang kalau orang-orang udah nggak ada. Ternyata setelah baca surat Yasin Ar-Ra'd, saya pulang karena waktu duhur sudah tiba dan orang-orang pulang semua. Dan waktu orang-orang pulang itulah anak tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis duhur saya dapat SMS. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih sudah meninggal dunia. Jadi jemaah rahimakumullah, talqin bacakan Yasin. Nah, kalau ketika meninggal dunia biasanya mata itu akan mengikuti ruh yang keluar, Bapak Ibu. Makanya pertama yang harus dilakukan, tutup mata. Kalau udah ditutup kok buka lagi, ya lari. Tapi masih hidup itu jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Jadi kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau menghadap Tuhanmu dalam keadaan kamu ridha dan Allah ridha kepadamu. Subhanallah. Kalimat ini tidak akan kita dengarkan Bapak Ibu ketika kita meninggal dunia, kecuali kita pulang dalam keadaan mendapatkan ridha Allah. Maka dalam hidup ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling penting adalah bagaimana Allah ridha kepada kita. Gak apa-apa miskin, yang penting Allah ridha. Daripada kaya tapi Allah tidak ridha. Gak apa-apa dicela, dicaci maki oleh orang, yang penting Allah ridha. Daripada disayang-sayang, disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh orang tapi Allah gak ridha, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu? Yang pertama, kata ulama, perkara yang paling cepat mendatangkan ridho Allah dalam kehidupan kita, satu,
kita harus ridho kepada Allah. Kita nggak mungkin dapat ridho Allah kalau kita nggak ridho sama Allah. Ridho kepada Allah dalam 3 perkara, Bapak Ibu. Yang pertama, ridho kepada ketetapan Allah berupa syariat, baik perintah maupun larangan. Yang kedua, ridha kepada ketetapan Allah berupa nikmat atau rezeki. Yang ketiga, ridha kepada Allah berupa ketetapan musibahnya. Jemaah rahimakumullah. Nah, kalau 3 perkara ini kita ridha, dapat musibah kita ridha, dapat nikmat berapapun diberikan oleh Allah kita ridha, disuruh sholat kita ridha, akhirnya kita sholat. Disuruh puasa kita ridho, akhirnya kita puasa. Disuruh zakat kita ridho, akhirnya kita zakat. Maka kita akan mendapatkan ridho Allah. Nabi mengatakan, faman radhiya falahur ridha. Siapa yang ridho kepada Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Bapak Ibu. Tapi kalau dia marah kepada Allah, dia murka kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jemaah rahimakumullah. Jadi pertama, Bapak Ibu, agar Allah ridha kepada kita, hendaklah kita ridha terlebih dahulu kepada ketetapan Allah. Udah bilang, pagi-pagi kita bilang bahwa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, apabila kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ridha Allah itu ada di dalam ridha kedua orang tua kita. Sebagaimana sabda Nabi, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah di dalam ridha kedua orang tua, murka Allah di dalam murka kedua orang tua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya masih ada, masih hidup, kita masih punya kesempatan emas untuk mendapatkan ridha Allah. Caranya bikin orang tua kita senang kepada kita, bikin orang tua kita ridha kepada kita, ya, maka Allah akan ridha kepada kita. Sebaliknya, siapa yang menyakiti hati orang tuanya, menyusahkan hati orang tuanya, mengecewakan orang tuanya, baik dengan perilakunya maupun dengan kata-katanya, maka Allah akan kecewa kepada dia, Allah akan murka kepada dia, Allah akan menyusahkan hidup dia. Jemaah rahimakumullah. Apalagi orang tua itu sudah tua, Bapak Ibu. Tidak semua orang tua tua. Orang tua yang sudah usia tua, jemaah rahimakumullah, mendapatkan perhatian khusus dari Al-Quran. Allah mengatakan, wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila keduanya sudah mencapai usia tua renta, usia 60, usia 70, usia 80, Bapak Ibu. Kita beruntung ya beragama Islam, Bapak Ibu. Kalau di barat ada orang tua menyusahkan anaknya, disuntik mati sama anaknya. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan kita punya anak-anak beragama Islam, memahami agama, orang tuanya sudah tua, semakin diperhatikan, semakin disayang. Kata Allah, fala taqul lahumā uff. Jangan kalian berkata Jadi kalau kita itu sekarang mungkin dengan itu sudah dianggap durhaka kepada orang tua, Bapak Ibu. Apalagi sampai membentak, memukul, mencaci maki. Jemaah rahimakumullah. Anak yang seperti itu tidak akan dapat ridha Allah. Dimanapun dia berada, dia nggak akan berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, wa qul lahumā qawlan karīmā.
Ucapkanlah perkataan yang mulia kepada kedua orang tuamu. Nah, kalimah artinya Bapak Ibu ucapan yang dermawan. Loh, kok bisa ucapan dermawan? Ternyata kata ulama ada ucapan yang lebih menyenangkan daripada pemberian. Ya, misalnya panjenengan punya 2 anak. Si A datang bawa duit. Bu, Pak, ini duit buat jenengan. Tapi ucapannya kasar. Hemat-hemat pakai duit, soalnya nyari duit itu susah. Yang satunya lagi, si B datang tidak bawa duit Bapak Ibu, tapi bawa kata-kata. Ibu sehat ge, bapak sehat ge, disamperin bapak ibunya, dipijit kakinya. Ibu jaga kesehatannya ge, soalnya ibu sudah tua, jadi makannya harus dijaga, minumnya harus dijaga, jangan lupa sholat. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mana yang lebih menyenangkan? Yang pertama apa yang kedua? Jawab yang kompak. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Jemaah rahimakumullah. Mana yang lebih panjenengan sukai? Yang ngasih duit banyak tapi kata-katanya tidak enak, dengan yang tidak ngasih duit tapi kata-katanya menyenangkan hati. Mana yang disukai? Yang pertama yang kedua? Yang kedua. Jemaah rahimakumullah. Tentu bayangan panjenengan niku duitnya banyak, akhlaknya bagus ge. Tapi jarak itu 1001 Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah. Ya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu. Jadi kalau di hadapan orang tua tidak boleh meninggikan diri. Walaupun dia ustaz, tetap di hadapan orang tua sebagai anak. Walaupun dia pejabat, tetap di hadapan orang tua dia sebagai anak. Mungkin ketika dia disuruh oleh orang lain, bersihkan sandalku, cium lututku, dia akan sakit hati, dia akan merasa hina. Tapi tidak boleh seperti itu di hadapan orang tuanya. Ketika orang tuanya nyuruh dia, anakku bersihkan sandal ibu, anakku cucikan pakaian ibu, anakku cium kaki ibu, anak itu tidak boleh merasa hina, karena memang anak tidak ada harganya di hadapan orang tua. Jemaah rahimakumullah. Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah orang tuamu selepas sholat agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita harus dapat ridha kedua orang tua kita. Sayangi mereka, kasih mereka uang, kasih mereka hadiah. Di sana sudah ada hadiahnya, tetapi kalau panjenengan sebagai anak yang membawa, akan berbeda rasanya di dalam hati kedua orang tua kita. Jemaah rahimakumullah. Sayangi mereka selagi mereka masih ada, Bapak Ibu. Karena kalau mereka sudah tidak ada, maka tidak ada kesempatan lagi untuk menyayangi orang tua. Jemaah rahimakumullah. Sayang kepada orang tua, maka Allah akan sayang kepada kita, Bapak Ibu. Ingin disayang oleh Allah Bapak Ibu? Ingin disayang oleh Allah badan? Sayangi orang tua. Jemaah rahimakumullah. Ustaz, orang tua saya sudah enggak ada. Datangi makamnya, doakan. Kadang ya saya heran sama orang-orang ini. Datang makam ke Wali Songo, tapi makam orang tuanya enggak didatangi. Bahkan makam orang tuanya, jemaah rahimakumullah, tidak tahu di mana makamnya, Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah. Ya, padahal disitulah wali Allah sesungguhnya, yaitu orang tua kita. Karena kalau dia berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Jemaah rahimakumullah. Yang keempat, yang ketiga, yang pertama bila kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus ridha kepada semua ketetapan Allah.
Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus mendapatkan ridha kedua orang tua kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling cepat mendatangkan ridha Allah, senang Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala adalah menyambung silaturahim. Dalam hadis dikatakan, siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambung hubungan dengan dia. Siapa yang memutuskan silaturahim, Allah akan memutuskan hubungan dengan dia. Jemaah rahimakumullah. Silaturahim Bapak Ibu. Nah, kita di sini tidak hanya pengajian, tapi juga silaturahim. Kenali samping kanan kiri panjenengan. Coba sekarang dilihat ibu-ibu, samping kanan kiri panjenengan niku. Kenal sedoyo nggih? Nah, sehingga tadi kata Ustadz Ilyas tadi, ketika nanti di akhirat panjenengan masuk surga, kok teman panjenengan tidak ada di surga, maka bisa dicari. Jemaah rahimakumullah. Panjenengan kelak kalau masuk surga, lalu panjenengan di surga tidak melihat saya, panjenengan kita ini wajah saya Bapak Ibu. Kenal nggih? Nah, jangan sampai lupa. Nama saya Rois. Ya, biasa dipanggil Rois. Nama panjangnya Ahmad Rois, Bapak Ibu. Oke. Nanti kalau panjenengan masuk surga, ya Allah, mana Ustadz Rois niku? Kok nggak ada? Biasanya ngisi pengajian keluarga. Nah, maka kata Allah, dia nggak ada di sini. Dia sekarang di lantai 11. Jadi nggak ada di lantai bawah. Jemaah. Amin Allahumma. Amin. Nah, silaturahim. Nabi mengatakan, man ahabba ayyabsutalahu fi rizkihi wa ayyansa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Jadi ternyata Bapak Ibu, nyambung silaturahim, ketemu saudara, ketemu sanak famili, salaman, peluk-pelukan, kemudian saling mendoakan, saling senyum, itu ternyata dapat menambah rezeki dan dapat menambah umur. Jemaah Allah. Coba di sini ibu-ibu yang umurnya 60 tahun angkat tangan, yang 60. Oh, Masya Allah. Yang 70 ada? 70, Masya Allah. 80 wonten? 100 wonten? Coba rahimullah. Nah, kalau ada di sini usia panjang, mungkin niku barokah silaturahim. Saya pernah ngisi pengajian Bapak Ibu, pengajian keluarga seperti ini. Lalu setelah pengajian cerita yang disampaikan Nabi itu benar Pak Ustadz. Kenapa Pak? Dari 9 bersaudara, nomor 7 itu udah nggak ada, udah dipanggil sama Allah, masih muda. Tapi yang nomor 7 ini kalau ke Malang nggak pernah mampir ke rumah kami Ustadz. Kalau diundang acara nggak pernah datang Ustadz. Akhirnya sekarang sudah nggak ada. Jadi orang yang memutus silaturahim itu salah satu dampaknya umurnya kurang barokah atau kurang panjang Bapak Ibu. Ada penelitian di Harvard University, dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahwa dalam penelitian itu ada 2 orang yang usianya, atau 2 kelompok yang usianya cenderung lebih panjang daripada yang lain. Pertama, orang yang suka kumpul, berarti suka silaturahim, ya Bapak Ibu. Sebagaimana sabda Nabi tadi. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, orang yang suka senyum. Nah, itu orang suka senyum dalam penelitian Harvard University, Bapak Ibu, di Amerika Serikat, akan cenderung usianya lebih panjang. Coba sekarang senyum sama-sama. Baik, alhamdulillah ya. Tapi senyum yang tulus, karena senyum itu ada 2, Bapak Ibu. Ada senyum yang tidak tulus, yaitu senyum miring, hanya setengah bibir saja. Ya, senyum itu artinya nopo? Hidup lebih santai, lebih tenang. Duit nggak ada, senyumin aja. Hutang banyak, senyumin mawon, Bapak Ibu.
Anak kurang benar, buatan nopo-nopo. Hidayah di tangan Allah. Yang penting kita sebagai orang tua sudah berusaha. Bapak Ibu. Kurang usaha apa Nabi Adam nih? Tapi anaknya satu membunuh adiknya. Kurang usaha apa Nabiullah Nuh alaihissalam? Tapi anaknya ada yang kafir. Kurang usaha apa Nabi Yakub alaihissalam? Tapi 10 saudaranya Nabi Yusuf menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kurang usaha apa Nabi Muhammad kepada pamannya? Tapi pamannya masih ada yang kafir. Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah. Kurang 10 menit lagi. Nah, ini dikodein. Enggak terasa. Baik, Bapak Ibu. Nah, maka jemaah rahimakumullah, senyum. Senyum itu tanda kita hidup ini santai, tenang, Bapak Ibu. Contohlah Nabi Muhammad. Nabi kita itu orang hidup yang paling santai, paling tenang, tidak bikin ribet. Kenapa hidup ini ruwet, susah, sulit, Bapak Ibu? Siapa yang menciptakan? Bukan Allah, tapi kita sendiri. Rumah harus begini, sepatu harus ini, HP harus ini. Akhirnya pusing-pusing sendiri. Jemaah rahimakumullah. Gimana badan? Coba contoh Nabi kita. Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau tuh kalau pagi-pagi datang ke rumahnya dari masjid, tanya kepada istrinya, "Istriku, ada makanan hari ini?" Kata istrinya, "Tidak ada ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi kita, Bapak Ibu? "Kalau begitu aku puasa." Simple. Tidak muring-muring, tidak marah, tidak mencela. Karena orang marah itu sebenarnya dia tidak sedang menyakiti orang lain, tapi dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Ya Pak. Orang kalau suka marah Pak, cepat kena penyakit, kena jantung, kena asam lambung, kena ini, kena itu, ujung-ujungnya kena stroke, mati. Cuma Allah. Makanya senyum Bapak Ibu. Karena Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum itu bisa menyenangkan hati orang. Makanya disebut dengan sedekah, sebagaimana sedekah menyenangkan hati. Ya, Bapak Ibu senyum. Jadi kalau ketemu orang senyum. Perkumpulan ini akan terasa kaku kalau panjenengan datang ke sini wajahnya cemberut. Nanti senyum, ketemu senyum, pulang pun juga senyum. Jamaah rahimakumullah. Kemudian majelis ilmu. Inilah tempat di mana Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan cintanya, Allah menurunkan ridha dan ampunannya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin cari perkumpulan yang mana kalau kita datang ke situ Allah ridha, Allah rahmat, Allah ampuni dosa kita, majelis ilmu ini, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, saking sukanya Allah kepada majelis ilmu, Allah memiliki malaikat khusus untuk mencari dan mendoakan majelis ilmu. Dikatakan bahwa Allah punya malaikat khusus. Malaikat itu ditugaskan untuk mencari majelis zikir dan majelis ilmu. Jemaah rahimakumullah. Ketika ada satu malaikat yang mendapati majelis ilmu, maka dia memanggil kawan-kawannya. Kesinilah kalian, disinilah yang kalian cari. Maka malaikat berbondong-bondong, Bapak Ibu, datang ke majelis ilmu. Kenapa kalau kita di dalam majelis ilmu itu tenang, Bapak Ibu? Karena banyak malaikatnya. Jemaah rahimakumullah. Salah satu tempat itu dihuni oleh malaikat, banyak malaikatnya. Kalau kita masuk ke tempat itu, hati langsung tenang. Jemaah rahimakumullah. Kemudian malaikat mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis ini. Allah bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan dalam majelis itu?" Kata malaikat, "Ya Allah, mereka menginginkan surga." "Apakah mereka pernah melihat surgaku?" "Tidak ya Rabb," kata malaikat. "Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku?" Kemudian malaikat menjawab, "Seandainya mereka pernah melihat surga Engkau ya Allah, maka mereka akan semakin semangat untuk meminta surga." Kemudian di akhir hadis, Bapak Ibu, Nabi mengatakan, menggambarkan firman Allah Subhanahu wa taala karena hadis kursi, kata Allah, "Wahai malaikat, ishhadu anni qad ghafartu lakum."
saksikanlah bahwa aku mengampuni dosa mereka semua. Malaikat bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, tidak semuanya mereka serius. Ada di antara mereka cuma duduk-duduk saja, tidak serius mendengarkan. Apakah dia juga mendapatkan ampunan ya Rabb? Kata Allah, humul julasa, mereka itu satu majelis, maka mereka semuanya dapat ampunan Allah. Subhanallah. Inilah pentingnya majelis ini. Dan saya sangat kagum dengan majelis ini, mengumpulkan keluarga, terus ada pengajiannya. Biasanya Bapak Ibu orang kumpul keluarga niku nyanyi-nyanyi, musik-musikan, makan-makan mawon, habis itu buyar, jemaah rahimakumullah. Tapi keluarga ini beda. Berkumpul bukan hanya untuk makan-makan, berkumpul bukan hanya untuk silaturahim, bukan untuk saling sapa, tapi juga berkumpul untuk belajar, memahami ilmu agama. Ilmulah yang akan merubah hidup kita menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Ya. Ilmu yang akan merubah kualitas hidup kita menjadi bertambah. Jemaah rahimakumullah. Karena di majelis ilmu kita diingatkan untuk dekat kepada Allah. Kalau di rumah siapa yang ingatin kita, Bapak Ibu? Kalau di tempat kerja siapa yang mengingatkan kita? Kita diingatkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi di dalam majelis ilmu. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu, Bapak Ibu. Kalau tidak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali nggak bisa, sudah mati mawon. Ya, karena ilmu ini makanan ruhani kita. Jasad kalau nggak makan sakit, sama hati kalau nggak dikasih makan juga akan sakit. Jemaah rahimakumullah. Majelis ilmu inilah majelis yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah meridhai kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ini karena waktunya sudah habis gitu. Bapak Ibu. Lanjut nawadan. Coba saya tanya ke bapak-bapak. Bapak-bapak ini biasanya yang agak berat nih. Pak, lanjut badan Pak. Nah, kan? Tanya jawab Ustaz. Baik ya. Allah taala alam. Insyaallah, alhamdulillah. Tenang ya. Tenang, insyaallah. Kalau ada yang nggak tenang berarti ngantuk tidur. Baik, ada 3 kesempatan bertanya, monggo untuk bapak atau ibu yang ingin bertanya. Tanya apapun. Biasanya kalau Ustaz Rois yang mengisi itu tanya apapun, bab fikih, bab apapun boleh. Panitia yang bertanya ada hadiah ya? Mas Rifki ada hadiahnya? Oh, mantan. Oke, silakan ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Tanya opo ya, sia-sia. Bapak-bapak, Pak RW, wonten Pak RW? Enggak ada? Enggak ada nggih? Nah, kalau enggak ada saya yang mau tanya nih. Ustaz izin bertanya, Ustaz. Nah, ini kan kita sedang bersilaturahim, Ustaz. Memang apa sih hal yang luar biasa dari silaturahim yang mungkin masih belum banyak kita ketahui, Ustaz? Mungkin itu mau silaturahim tadi sudah saya sampaikan sekilas ya Bapak Ibu, bahwa silaturahim itu dampaknya pertama melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Nah, kalau umurnya tidak panjang, biasanya dipanjangkan keberkahannya, sehingga walaupun usianya 40 tahun tapi banyak kebaikan yang dilakukan. Melapangkan rezeki, mungkin rezekinya tidak banyak, jumlahnya tidak banyak, tapi kebaikan dari uang itu yang banyak. Uang 1 juta bisa menyekolahkan anak, bisa, pokoknya banyak kebaikan yang dia dapatkan. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua, silaturahim itu dalam hadis menolak mati su'ul khotimah. Bapak Ibu, kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin
terhindar dari mati su'ul khatimah, maka pesan Nabi dua. Yang pertama, falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wal yasil rahimah, sambung silaturahim. Bapak Ibu. Karena kalau kita silaturahim, pasti kita akan didoakan kebaikan. Gini wadah. Kemudian yang ketiga, termasuk istimewanya silaturahim itu, kalau kita menyambung silaturahim, Allah menyambung hubungan dengan kita. Kalau Allah menyambung hubungan dengan kita, maka rahmat ridha Allah itu akan senantiasa menyertai kita, Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau kita memutuskan silaturahim, maka Allah memutuskan hubungan dengan kita. Makanya orang yang putus silaturahim itu putus semuanya. Rahmat Allah putus, ampunan Allah putus. Makanya kebanyakan orang yang memutus silaturahim itu rizkinya seret, Bapak Ibu. Ya, rizkinya susah, putus. Kerja gini nggak diterima, buat usaha ini susah terus, seperti gagal terus. Itu salah satu penyebabnya adalah memutus silaturahim. Jemaah, sambung silaturahim. Kenali kata Nabi, i'rifu ansabakum tasilu arhamakum. Kenalilah nasab kalian. Siapa bulenya, siapa paklenya, siapa sepupunya, siapa keponakannya, kenali sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Bayangkan Pak, kalau orang datang untuk silaturahim, kata Nabi dalam hadis yang sahih, ada malaikat yang mengikuti dia. Kemudian malaikat itu berkata, "Tibta, kamu benar, kamu baik, kamu dapat ampunan Allah, kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya. Jadi tadi kami dari Malang, Bapak Ibu, ke sini untuk silaturahim, itu ada malaikat yang mengikuti kami dan selalu mengatakan, "Kamu orang baik, kamu orang baik, kamu orang baik, kamu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Jadi suatu waktu kalau acara ini di Malang, jangan berat hati untuk datang. Okay? Karena malaikat mengikuti panjenengan, didoakan. Semakin jauh perjalanannya, semakin banyak pahalanya, Bapak Ibu. Allah taala. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan doa yang khidmat, yang khusyuk. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman waj'alna minas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Ada kurang khilaf salah, mohon dimaafkan. Yang sebesar-besarnya al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.